sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Hari Sutanto. Hari ini tanggal 21 November ya, sudah menjelang, sudah mau akhir tahun dari 22 ini. Kita mau masuk tahun yang baru. Dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. Amin. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan saya kenal beliau ini begitu humble ya, rendah hati, senang belajar, dan mau berbagi ilmunya begitu ya. Dan malam hari ini beliau sharing kepada kita pengalaman beliau sehingga mencapai puncak dari suatu karir ya, dari perjalanannya ya. Baik, saya akan bacakan sedikit mengenai CV-nya beliau. Beliau adalah alumnus dari jurusan FIPK, General Personal Management Universitas Katolik Atmajaya. Kemudian sarjana hukum dan Universitas Kartini Surabaya. Juga alumnus dari Kemudian beliau juga mulai karir ya dari personal officer saja di PT Cakrun Pokhan Indonesia. Ini pakan ternak ini ya, pakan ternak. Kemudian terus beliau menjadi shop manager di PT First Niwarna, HRD manager, dan 93 sampai 95 beliau sudah jadi direktur ya, sudah jadi direktur, kemudian menjadi kemudian direktur Aneka Kimia Farma. Kimia Raya. Oh, Aneka Kimia Raya, oke ya, maaf saya. Kemudian di Eco Green ya, dan General Manager di PT KGO Igar Jaya. Dan sekarang hari ini beliau merangkap jabatan sebagai Direktur Utama dari Avesta Continental dan PT Indografur. Wah, ini luar biasa ya, dari pengalaman yang masih di bawah, kemudian berangkat naik karir sehingga akhirnya ada di puncak, ya, di puncak dari kesuksesan ya, di puncak karir. Nah, kita akan bahas teman-teman bagaimana beliau bisa mencapai suatu kemajuan di dalam kehidupannya sehingga mungkin dari situ kita bisa juga berkembang maju di dalam hidup ini. Baik, kita panggilkan. Selamat malam Pak Antonius. Selamat malam Pak Ali. Pak Ya, Hari sehat, ya. sehat ya Pak. Sehat. Iya. Baik, puji Tuhan, Alhamdulillah sehat luar biasa ya Pak. Hari ini kita mau belajar banyak ini dari Pak Antonius ini, bagaimana bisa membangun kehidupannya sehingga bisa menjadi sukses. Seperti judul Bapak, The Sun Will Rise After the Dark ya. Jadi matahari bersinar setelah dari kegelapan gitu ya. Wah, luar biasa ini. Oke, baik, sedikit mungkin cerita dulu Pak Antonius. Boleh cerita di masa kecil Bapak. Gimana kira-kira Pak? Apa sih yang dulu, apakah Bapak pendatang dari luar kota atau mungkin memang lahir dari Jakarta? Terus kira-kira dulu ada mimpi apa nggak dari kecil itu sehingga Bapak bisa sampai di posisi sekarang gitu Pak? Silakan Pak Antonius. Ya, waktu kecil sih ayah saya seorang pegawai negeri. Hmm, Terus ya karena pegawai negeri kan nggak cukup ya, jadi ibu saya juga jadi penjahit, tapi penjahit yang agak lumayan, penjahit untuk pakaian-pakaian kemanten ya. Isinya orang Jawa bilang rok kemanten gitu. oh, oke. Untuk ya jadi ya kita dari keluarga yang sederhana aja. Kalau Ya, soal waktu kecil saya juga nggak merasa itu kalau saya itu miskin itu ya. ya. Sesudah besar saya merasa loh, teman-teman saya pada punya motor, punya celana jeans, saya kok nggak bisa beli itu. Jadi Hmm, saya tuh baru tahu besar-besar, oh ternyata orang tua saya tuh miskin gitu. Atau sederhana lah begitu. Ya jadi ya begitulah hidup saya waktu kecil ya. Kalau hmm, punya mimpi, dulu belum punya mimpi sih, cuman kepingin dulu karena di Surabaya itu dekat lapangan sepak bola, sering nonton Persibaya main, jadi ya kepingin jadi pemain bola, terus Rudi Hartono, ada Rudi Hartono, oke.
pengen main bulu tangkis, tapi sempat saya main bulu tangkis itu saya juara Jawa Timur tahun 74 Wah, luar junior. biasa ya. Dia calon Ya, atlet. tapi terus saya tahu diri. Habis gitu ikut seleksi PON, seleksi apa, kalah terus. Ya, terus Ya. pindah Jakarta itu sebenarnya kepingin mungkin karir bisa maju juga. Ya kalau pertandingan di Jakarta gitu paling cuma 16 besar, 4 Hmm. besar udah kalah. Jadi akhirnya saya tahu diri, saya harus sekolah. Oh, oke. Sekolah. Lah, tadi kan Bapak bilang di Carun Pokpan. Sebenarnya sebelum itu, karena saya di kampus tuh saya terkenal pandai main bulu tangkis. Jadi saya Ya. ini apa itu ada dosen yang kasihan dia sudah almarhum. Dia Oke. menarik saya untuk kerja di dulu PT sekarang ada PT Tiga Raksa itu. Oh iya, betul. Ya, Distributor, ya. Jadi saya di distribusi. kantor pusat itu di HO tuh saya membawa, bukan saya membawa, saya tuh jadi personal clerk, jadi tukang ketik gitu, tukang ketik surat dulu. Nggak ada komputer loh, ketik Ya, pakai 11 jari itu. oke. Ya, di situ saya belajar banyak mengenai HRD, bagaimana surat masuk, surat keluar, terus mengatasi masalah ada di cabang-cabang, kok ada ini gimana cara ngatasin, dan dosen saya tuh baik. Kalau Oke. kamu nganggur, kamu buka tuh setiap cabang itu, surat masuk, surat keluar dari cabang. Jadi di situ saya belajar banyak mengenai, oh begini manajemen HRD itu. Ya, Hmm. jadi dulu sekarang file kan bisa di komputer, tinggal buka gitu. Dulu cari satu-satu, referensi nomor ini, dibalas nomor ini, tulis tangan-tangan gitu. Jadi saya setiap hari ngetik surat-surat itu untuk cabang-cabang itu. Dosen saya Oh. yang dosen saya ngedraft, saya cuma tukang ketik aja. Seru Oh. juga. Ya, ya, Dulu ya. kalau salah kan nggak kayak sekarang. Dulu pakai apa itu tip X ya. Ya, Kok betul. sudah gitu diterawang sama dosen saya. 1, 2, 3, 4 berapa salahnya gitu. Aduh. Iya, ya itu. Terus saya pindah ke Pokpan itu lumayan saya. Jadi Oh. payroll gitu. Oke. Terus sudah itu saya tiba-tiba saya diangkat jadi sebenarnya personal manager, tapi dulu kan perusahaan asing nggak boleh manager, jadi cuma personal officer aja. Di situ kebetulan saya disuruh bikin ini apa salary structure. Jadi Hmm. waktu itu di LPPM saya belajar mengenai membuat job description, mengevaluasi jabatan, menganalisa jabatan. Di situ saya baru tahu manajemen itu kayak begitu, ya. Dan Hmm. itu tidak diajarkan di sekolah. Oh. Jadi saya tuh sadar kalau saya lulus sekolah, misalnya Hmm. saya mempunyai gelar, tiba-tiba saya disuruh bikin salary structure, nggak tahu apa-apa saya. Ya. Jadi, waktu Bapak pindah ke Jakarta itu karena sebetulnya tadinya mau jadi atlet gitu ya, Pak? Mau lebih Iya, baik gitu. Hah? tapi kalah terus. Jadi saya harus tahu diri. Fisik Oke. mental nggak bagus. Oke. Kok maksud saya begini, Pak Antonius. Pada saat itu kan Bapak udah di Surabaya sudah jadi termasuk 16 besar gitu ya tadi Bapak bilang ya. Oh enggak, di Jakarta itu. Oh, di Jakarta. Tapi ya gitu, iya. Nggak kayak sekarang. Dulu itu kalau nggak juara nggak bisa masuk training center. Susah Oh. dulu. Sekarang kan gampang, ada sirkuit. Sirkuit dari daerah ke daerah. Dulu kejuaraan itu jarang. Kalau nggak juara sih itu ya sudah nasional nggak pernah tahu itu. Kalau Oh. sekarang kan dulu kita ini cuma pemain single aja yang bisa masuk pelatnas. Sekarang kan beda. Sekarang kan Iya. dari kecil sudah mix double, double, single gitu. Kok dulu semua pemain itu kayak Single. Johan Cuncun, semua Christian Ade Chandra, semua itu pemain single awalnya. Waktu di Iya. dalam TC dipanerkan jadi double gitu loh. Hmm. Jadi Oke. dulu orientasinya beda. Kok dulu semua tuh harus juara di single. Oke. Nah, Double itu cuma pelengkap aja dulu. oke. Nah, jadi
Bapak akhirnya kenapa? Maksudnya kok bisa tiba-tiba Pak Antonius kayaknya harus jadi tahu diri, kok udah gampang nyerah gitu loh Pak. Kok nggak coba ini terjang gitu? Gimana Pak Antonius? Ada beda, Pak. Oke. Dulu ya, Heeh. dulu kita biar juara tuh nggak dapat apa-apa, Pak. Malah Oh, rakyat semua pakaian itu modal sendiri, Pak. Kasihan orang tua. oh, Sepatu. Sekarang tuh oh, enak loh, Pak. iya, Mungkin juara junior aja itu ya. sudah dapat kontrak sampai 30-40 juta, Pak, 1 tahun gitu. Jadi ada masa depan. Dulu nggak ada masa depan, jadi kita harus berpikir, kita harus kerja. Oh, oke, oke, oke. Beda, Pak. Kayak Rudi Hartono tuh kalau sekarang, Pak, mungkin atlet terkaya di dunia itu, Pak, udahan, Pak. Kok kayak Rudi Hartono. Waktu itu kan nggak dapat apa-apa. Cuma dapat pujian aja dari pemerintah. Gitu ya Pak ya. Wah, jadi Beda-beda sama sekarang. zaman ya, jadi kalau gitu ya. Oke, nah jadi akhirnya Bapak setelah itu lanjut memang dari Surabaya sudah lulus gitu ya Pak, masuk ke Jakarta ya Pak. Lulus SMA itu. Lulus Oh, SMA aja. Terus SMA kuliah di aja. Atma Jaya itu. Tapi ya kuliahnya nggak jadi itu. Saya sekolah sampai kelas tingkat 5 ya istilahnya dulu. Tapi saya sarjana muda aja saya belum buat skripsi. Jadi saya nggak punya gelar gitu, cuman sekolah habis gitu. Oh, Tapi begitu. nggak bikin skripsi. Karena sibuk sudah mulai kerja gitu ya Pak Antonius. Tapi pernah jadi dosen dosen luar biasa di beberapa universitas, termasuk di ITB segala. Gimana cara membuat skripsi, judul-judulnya. Karena saya pengalaman di industri ya, ini bisa jadi skripsi, ini bisa jadi skripsi gitu loh. Jadi nggak melulu itu aja skripsi itu. Padahal nggak tahu bikin skripsi. Oh, jadi malah jadi tugas bagaimana cara bikin skripsi gitu ya Pak ya. Dia sampai juga jadi di Politeknik dulu sempat bikin jadi tim kurikulum Oke, pelajaran untuk Politeknik tahun oke, baik, berapa itu ya. baik. Nah, Pak Ya karena Antonius, pengalaman aja di industri saya. baik. Setelah Bapak, kalau lihat dari pengalaman Bapak ini kan banyak nih pekerjaan yang Bapak jalani gitu ya. Terus gimana cara Bapak bisa membangun sampai tahap sekarang jadi seorang presiden direktur di satu perusahaan, bahkan dua perusahaan yang Bapak pegang gitu ya? Sebenarnya 3, Champion Iya. Pacific. Champion Oke, Pacific sebagai holding, ada oke. 2 anak perusahaan, Avesta dan Indografor gitu loh. Jadi Oke. jadi saya jadi tadi yang General Manager Kagio itu sekarang yang mana Champion Pacific itu ganti Oh, nama, iya. Ya iya. jadi kembali lagi bagaimana apa Iya, eh, begitu. Bapak membangun itu ya. cara bangun kehidupan Bapak, perjalanan karirnya, sehingga kok apa semua jalannya mulus atau bagaimana cara Bapak punya strategi khusus atau ada teknik apa yang membuat Bapak sampai puncak karir itu Pak, jadi presiden direktur bahkan 3 perusahaan yang Bapak pimpin sekarang ini. Sebenarnya gini, kita fokus aja pertama. Dan Hmm. saya dulu selalu mencari pekerjaan di perusahaan yang besar, perusahaan Oh, yang punya manajemen, ya. oke. Kebetulan saya kan dulu kan HRD, tapi kalau di perusahaan besar tuh kita akan terlibat semua dalam pengambilan keputusan, sehingga saya mengerti marketing, saya Hmm. mengerti finance, ya. Dan Hmm. kebetulan saya orang HRD, saya membuat job description semua level. Jadi saya Oh. tuh secara tidak langsung saya tahu Hmm. pekerjaan ini KPI-nya apa, KPI-nya apa. Di situ yang membuat saya belajar gitu loh. Oh, Saya oke. belajar. Jadi akhirnya saya tuh ngerti semua, ngerti Hmm. gitu loh. Nah, itu istilahnya saya mungkin kita harus fokus ya. Iya. Soal kegagalan tuh pasti ada ya. Hmm. Kegagalan tuh bisa karena faktor orang lain atau faktor kita sendiri ya, tapi kadang-kadang kita ini kerja di perusahaan tuh kan ya dulu waktu masih muda itu ya ada ketidakpuasan ya. Hmm. Tapi Oke. ya itu pertama gini, saya juga orang semua bilang saya itu teman saya terlalu banyak.
Oh, Jadi saya tuh kalau nggak kerasan, saya gampang pindah. Teman-teman saya yang konglomerat tuh banyak gitu loh. Jadi saya gampang pindah. oke. Nah, ini satu strategi Ya, menurut saya ya. ya. Jadi saya selalu Heeh. membangun persahabatan Oke. Nah, dan saya selalu ini dimanapun bumi saya pijak, saya satu yang harus saya lakukan adalah kejujuran. Jadi hmm, saya tidak ada punya bahwa si Anton tuh begini begitu nggak ada. Pokoknya hmm, kalau soal duit pasti jujur gitu aja. Itu ya, ya, itu itu yang saya pegang sampai hari ini begitu. ya. Nah, ini saya ingin saya tahu nanti mungkin saya akan lebih lanjut ke jawaban Bapak ini. Tapi saya ingin menanyakan yang lebih jauh nih. Bapak tadi katakan salah satu juga yang mendorong adalah Bapak mudah sekali kan dapat pekerjaan karena begitu banyak teman-teman konglomerat gitu. Pertanyaannya nih Pak, kan nggak semua orang mudah itu bergaul sama orang-orang kaya gitu ya, konglomerat. Nah, gimana strateginya? Kan Bapak sendiri bukan orang dari keluarga konglomerat, bukan dari ini hanya pekerja biasa. Kok bisa bergaul gitu Pak sama orang-orang pengusaha-pengusaha sukses itu? Gimana Pak ceritanya? Ya, ya pertama memang saya kenal gitu ya dalam forum-forum apa gitu dan saya nggak pelit dengan berbagi soal pengalaman dan pengetahuan begitu ya. Jadi ya kita ini semua akhirnya jadi teman, enak gitu, teman berdiskusi ya nggak. Jadi dulu saya juga pernah menjadi membawai lah gitu grup HRD, grup personalia lah dulu ya itu sampai berapa puluh sampai hampir 100 perusahaan itu saya pernah di Jawa Timur itu memimpin itu sehingga otomatis saya juga dengan pimpinan-pimpinan perusahaan saya kenal semua. Jadi Hmm. di situ teman saya, Pak, aku nggak kerasan di sini. Oke, itu teman saya yang di sana foto itu, kamu pindah sana dah, gitu. Anak saya foto ini, oh ya di sana ada foto, masuk sana. Jadi saya pikir itu karma, karena saya gampang banyak menolong orang, masukin orang. Saya juga gampang sekali untuk di hijack orang, begitu. Jadi itu hukumnya begitu menurut saya, gitu. Oke, oke. Ya, ini satu hal yang kita bisa belajar ini dari Pak Antonius ini ya. Jadi harus belajar untuk bergaul dan mau berbagi gitu ya Pak. Semacam malam Iya, hari ini Pak Antonius senang mau berbagi sama kita-kita ini ya. Luar biasa. Oke. Nah, satu ini lagi Pak Antonius. Kan untuk masuk kepada orang yang kaya itu kan kadang-kadang kita sendiri sebelumnya sudah minder gitu Pak. Karena mereka begitu kaya, mereka mau nggak gitu bergaul sama kita. Nah, waktu itu kira-kira bagaimana Bapak bisa masuk gitu Pak, supaya kita bisa belajar eh, caranya gitu mungkin Pak. Ada pengalamannya gimana Pak Antonius? gimana ya? Saya kalau yang penting itu kita ya selalu senyum ya. Dan kita kan bukan nggak sombong lah ya. Jadi saya kira orang-orang kaya itu juga kita nggak perlu apa ya. Jadi nggak juga lah mereka itu. Kok kita Oke. sapa terus oke ngomong sedikit terus oke dia suka ya mungkin dia telepon ini gimana ya ada begini ya karyawan di perusahaan gue begini 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 oh mesti begini Oh, striknya harus begini jadi akhirnya saya tuh merasa jadi troubleshooter makanya ya nanti puncaknya itu sekarang gitu loh yang saya tanam itu sekarang gitu loh iya, iya. itu Oh, gitu jadi ya. saya tuh memang dulu ceritanya itu pekerjaan saya itu selalu kalau ada perusahaan misalnya karyawannya sering mogok gitu Hmm. panggil saya direkrut terus sudah selesai saya sudah mulai bosan gitu sudah 4 tahun gitu pindah lagi gitu ada yang bangkrut sudah mau bangkrut gitu Pak itu termasuk perusahaan terakhir ini yang sudah hampir bangkrut dulu gitu Oh, oke, oke. itu Saya mau ceritanya sih dengar, begitu. saya mau dengar cerita karena sebelumnya kan saya sudah dengar cerita Bapak yang sangat luar biasa ini. Mungkin biar teman-teman dengar gitu ya.
Karena kejujuran Bapak ini juga menurut saya satu modal yang membawa. Bapak pernah cerita sama saya, pimpinan bos yang menyerahkan uang tidak ada Rp1 pun semuanya ini kan. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Bapak jujurnya sampai seperti itu gitu Pak? Jadi gini, perusahaan saya tuh mau beli tanah gitu loh. Oke. Jadi saya kebetulan waktu itu saya memang jadi ketua PBSI, saya gampang untuk beli tanah gitu. Nah itu kan biasa kalau jual tanah itu kan mesti dapat komisi gitu loh. Iya, iya betul. Jadi komisi itu saya kembalikan ke perusahaan, saya nggak mau itu. Ya Iya. enggak. Dan saya minta kwitansi. Itu saya tunjukkan anak-anak ini loh. Papa ini kalau mau kaya ini bisa ini, tapi Papa enggak. Tapi saya dapat balasan yang lebih besar lagi akhirnya gitu. Nah, jadi itu yang saya jaga. Saya nggak mau ada orang di luar, wah si Anton itu terima komisi waktu penjualan ini penjualan itu, saya nggak mau yang kayak begitu itu. Demikian juga dalam pekerjaan sehari-hari, saya juga paling hati-hati untuk masalah uang itu. Iya, iya. Jadi kalau ada komisi yang mau kasih ke Bapak udah pasti menolak lah begitu ya? Iya. Ini sangat langka ini Pak Antonius ini kalau begitu ya, karena orang biasanya ya kerja sedikit ya ada komisi tambahannya gitu ya, ada uang rokok istilahnya gitu loh Pak Antonius. Tapi Bapak ini mencoba menghindar ya dari posisi yang rendah pun sudah membiasakan diri seperti itu ya Pak ya. Iya, saya selalu dari itu yang saya jaga, makanya itu saya pikir rezeki itu mengalir terus gitu loh. Ya. Tuhan tidak tidur. Oke. Nah, apa yang membuat Bapak sampai begitu yakin bahwa kalau saya jalanin dengan jujur, nanti akan kembali saya dengan baik gitu? Gimana Bapak bisa punya keyakinan begitu, Pak? Ya, saya banyak contoh. Seperti yang om saya yang saya kos di Jakarta itu dia seorang yang sangat jujur. Dia tuh kerja di salah satu bank di Jakarta sampai umur 83 tahun. Waduh. Karena kejujurannya itu dipakai terus sama bank itu. Itu yang saya kan kos di kakaknya ibu saya itu. Oke. Dia nggak bisa setir mobil, dia dulu orang kepercayaannya Pak Kasimo, IJ Kasimo itu tokoh Katolik ya. Jadi dia sangat jujur. Dan sampai hari ini rumahnya masih rumah lama yang zaman-zaman tahun 60-an itu di Kebayoran, tapi Kebayoran. Oh, iya. Tapi sudah meninggal. Itu yang menjadi idola saya. Dia 1 sen pun juga nggak mau uang gitu. Apalagi dia kepala bagian kredit di bank itu. Okay. Tapi balasannya ya anak-anaknya sukses semua, maha sukses lah gitu. Oke. Nah, saya lihat itu karma itu ada. Ya, betul Pak. Nah, oke, baik kalau gitu Pak Antonius. Kira-kira apakah dari tokoh Pak J. Kasimo itu yang bisa mempengaruhi Bapak, karir Bapak sampai saat ini dalam hidup? Kira-kira gimana Pak? Apakah ada orang-orang tertentu yang bisa mempengaruhi Bapak dalam perjalanan hidup Bapak sampai saat ini? Kalau ya itu idola saya kan om saya sendiri itu yang saya pikir itu orang suci juga itu. Ya dia dulu waktu muda di Malang dia sebagai kepala pandu, kepala pramuka itu ya. Malang 7. Jadi itu yang dia juga cerita sih. Dia dapat rumah di Kebayoran tuh gara-gara ini sehingga Pak Kasimo kasihan diberikan rumah, diberi rumah itu. Oke. Ya, jadi modelnya sebenarnya dunia ini banyak Pak, orang jujur itu banyak. Ya, yang kalau jujur itu nggak mungkin kekurangan lah begitu. Gitu ya. Nggak akan kekurangan. Rasanya saya tidak tahu, mudah-mudahan ini didengarkan oleh semua orang yang mendengarkan. Jadi harusnya kita menjadi orang yang lebih banyak yang jujur gitu ya Pak. Jangan khawatir dengan kehidupan kita gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik.
Pak Antonius, saya mungkin lanjut ke pertanyaan Bapak gini. Sekarang terkait dengan kerjaan Bapak saat ini, Pak. Bapak kan begitu pegang sudah jadi pimpinan, jadi presiden direktur atau direktur di 3 perusahaan nih Pak. Sebetulnya apa yang Bapak, kalau boleh tahu, yang Bapak kerjakan, yang Bapak lakukan sebenarnya dari ini, bagaimana Bapak cara memanage ini semua, Pak? Ya, ini kalau kita lihat sejarah perusahaan ini kan dulunya kan tidak untung. Oke. Ya, sebenarnya untungnya ada sedikit itu karena dari other income, bukan dari operasional gitu loh. Oh, oke. Jadi kebetulan saya kan ngelihat itu ya ternyata di perusahaan ini banyak orang yang tidak jujur gitu ceritanya. Banyak yang mencuri, yang korupsi gitu loh. Sehingga itu harus saya berantas dulu. Oke. Jadi ya, saya berantas dulu dan tidak ada ampun, bahkan sampai ke pidana. Ya, iya. Ya memang harus kejam. Ya, tapi sesudah itu kalau sampai sekarang sudah hampir 14 tahun ini semua bagus-bagus, dan dulu kalau lihat itu, waduh, mau bikin omset segitu aja nggak bisa, sekarang udah sampai 1 triliun sekarang. Waduh. Ya, mungkin sudah pecah ini, bulan ini sudah pecah rekor. Ya, jadi kalau perusahaan itu banyak orang nggak jujur, itu juga akan hancur. Ya. Oke. Jadi menurut saya itu begitu. Jadi saya luruskan semua. Kebetulan saya orang HRD, ya, termasuk juga serikat pekerjanya saya juga didik mereka untuk tidak sedikit-sedikit menuntut, ya nggak. Mereka saya usahakan jadi manusia yang dewasa semua, Pak. Bukan anak-anak, bukan apa sifatnya. Jadi mereka yang harus matang gitu dalam melihat, dalam kehidupan gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu banyak belajar dari Pak Antonius nih ya. Kan kata orang ya, kalau kita mau nangani pekerjaan itu kan mudah gitu kan. Tapi menangani orang ini nggak mudah gitu kan sebetulnya, Pak Antonius. Ya, memanage people itu katanya nggak mudah gitu. Manage orang itu nggak mudah. Karena apalagi udah menjadi satu budaya, kebiasaan mereka yang apalagi korupsi lah atau malas kerja. Gimana cara Bapak ini, selain tadi Bapak udah menemukan orang yang, tapi kan kalau begitu banyak sudah budaya seperti itu, apalagi tadi Bapak bilang perusahaan ini awalnya udah mau bangkrut gitu ya, terus kemudian Bapak manage sehingga jadi berkembang sampai saat ini, bahkan bisa pecah telur begitu besarnya gitu Pak. Nah gimana cara Bapak memanage ini, orang-orang ini Pak, caranya Pak? Biar mungkin kita belajar nih Pak Antonius, dari ilmu Bapak. Ya sebenarnya banyak Pak. Itu boleh nanti dibikin session tersendiri Pak. Iya, sesi sendiri ya. Enggak, session tersendiri. Tapi gini, prinsipnya gini, yang awalnya ada 4 kuadran itu Pak ya. Jangan sampai kita nggak tahu, dia nggak tahu. Atau kita tahu, dia nggak tahu. Dia tahu, kita nggak tahu. Jadi kita kita harus usahakan kita semua sama-sama tahu, Pak. Jadi kita tahu kemauan dia tahu kemauan saya. Itu yang penting dalam hubungan manusia. Jangan sampai ada satu nutupin, satu nggak tahu kalau ini ditutupin. Jadi harus terbuka, Pak. Keterbukaan. Dan kebetulan mungkin saya sudah pernah cerita, perusahaan saya ini publik. Jadi seluruh karyawan boleh buka di Google itu, dia tahu keuntungan perusahaan kita itu udah berapa gitu loh. Oh, iya. Perusahaan go public ya ini ya. Iya, dan setiap bulan mereka tahu wis-nya berapa, untungnya berapa, tahu mereka. Apa yang dia lakukan kesalahan karyawan itu tahu mereka. Yang dia rugikan berapa perusahaan, yang diuntungkan berapa, itu mereka tahu semua gitu. Nah, itu yang saya jaga, bahwa keterbukaan itu penting. Dalam satu perusahaan itu keterbukaan penting. Ya terus terang nggak semua orang, ada yang kan banyak orang yang tutup-tutupin,
untung dibilang rugi, ya enggak. Nah itu ya saya nggak pernah melakukan yang hal-hal demikian. Ya, Kalau untung ya untung, rugi ya rugi lah gitu ya. ya, kadang-kadang kan ada mereka sudah bekerja begitu kerasnya membantu perusahaan gitu ya, tapi mungkin pimpinan atau pemilik tidak melihat gitu ya. Kadang-kadang mereka ya bilang belum tentu untung gitu, bilangnya rugi gitu ya. Dan ini yang sebetulnya nggak boleh gitu ya, menurut Pak Antonius ya. Saya bilang nggak boleh. Saya bilang Oke. nggak boleh. Oke. Ya, ya. Oh, ini langka sekali nih orang seperti Pak Antonius. Oke. Nah, baik Pak Antonius. Ini senang sekali nih kita banyak pelajaran hari ini yang didapat. Pak Antonius, kalau boleh tahu nih ya Pak, kira-kira selama ini yang Bapak jalanin, ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pak? Kalau dari pengalaman Bapak dari mulai level rendah begitu ya, terus berangkat, kemudian naik gitu. Kesulitan apa sih yang sampai hari ini yang menurut Bapak itu menjadi satu pelajaran yang penting sehingga Bapak akhirnya bisa naik sampai di puncak begini, Pak? Sebenarnya kesulitan kalau memajukan perusahaan itu culture itu harus berubah ya. Culture itu berubah dari atas. Oke. Kan banyak yang family business itu ya. Itu kan susah yang family business itu. Anak mantu ponaan ada di dalam, itu susah. Dan kebetulan saya bekerja di satu grup perusahaan yang sangat profesional. Anak mantu pon ampi itu nggak ada, anak mantu ponaan istri itu nggak ada, gitu loh. Oke. Ya, jadi ini enak bagi kita kerjanya, gitu. Ya perusahaan kalau saya katakan semakin perusahaan besar itu kan owner itu kan tinggal cuma ngelihat dia dapat laporan dari internal audit, terus ini keuntungan berapa kan sudah aman ya. Iya, iya. Sudah nggak perlu dia turun tangan sendiri kan gitu. Saya sendiri sebenarnya ya sudah aman sih. Setiap bulan semua sudah di audit kita juga bukan audit yang acak-acak, EY, Ernst Young. Jadi ya. nggak ada lah yang itu. Sembarangan gitu ya, Pak ya. Sembarangan, iya. Oke, baik. Nah, ini nah sekarang kira-kira menurut Pak Antonius ya, kalau lihat dari pengalaman Bapak ini kan tidak semua orang kan bisa seperti Bapak gitu ya. Belajar dari bawah, kemudian jatuh bangun, akhirnya sampai di puncak karir gitu ya. Sampai saat ini boleh dibilang menikmati hasil dan lain sebagainya ya. Nah, kalau menurut Pak Antonius, menurut pengalaman Pak, kira-kira apa sih Pak yang bisa membuat orang itu bisa maju Pak dalam hidup? Supaya kita belajar itu Pak untuk maju seperti Pak Antonius itu. Ada kita harus tahu diri kita Pak. Okay. Kita ini pasti punya kelebihan dan kekurangan Pak. Okay. Jadi itu kelebihan kita itu harus kita yang asah terus Pak. Jadi kita nggak usah malu bahwa oh kok kita ini kok begini ya. Saya nggak malu kalau kekurangan saya kasihkan bawahan. Seperti saya tadi katakan dengan Bapak, saya nggak bisa, background saya cuma begini. Tadi kan background Bapak kasih saya background, terus terang saya nggak bisa. Kalau saya di Jakarta, saya tinggal panggil orang IT. Ya, jadi saya nggak bilang bahwa saya ini jago IT, enggak. Betul. Gitu. Jadi saya nggak malu-malu untuk minta bantuan pada yang saya nggak bisa. Tapi saya harus mengasah terus kemampuan saya yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi itu istilah saya tadi, kita harus tahu diri. Oke. Iya. Tahu diri. Jadi kalau saya nggak pinter di sekolah, ya apa? Saya harus jujur. Saya harus berani. Ya. Saya harus banyak baca buku. Misalnya, dulu saya sering baca buku, tapi sekarang udah terus terang agak kurang. Ya. Iya. Oke. Jadi kita harus tahu apa kelebihan dan kekurangan kita ya, Pak. Iya. Itulah yang kita harus fokuskan untuk bisa mengejar supaya tingkat kualitas kita jadi makin bersinar gitu. Kira-kira begitu ya, Pak Antonius ya. Ya, jadi jangan minder lah jadi orang. Jadi gini, kalau kita hidup ya, teman-teman ya, kita ini kalau misalnya saya di satu perusahaan,
kita istilahnya main domino, Pak ya. Bapak tahu main domino toh? Kok sudah terakhir tuh kan kita tahu, saya pegang kartu punya Bapak ini apa, saya pegang apa. Ini Ya. sudah nggak bisa jalan lagi, saya harus hengkang. Jangan kita terus sudah nggak bisa jalan terus di situ, ya dua-dua mandek. Bosnya mandek, kita mandek, kita harus hengkang. Kita harus berani keluar begitu loh. Kalau kita sudah menghadapin kartu mati nih, gitu. Bos ngelihat saya kartu mati, saya juga ngelihat bos saya kartu mati. Ya udah, golden shake hand, gitu aja. Oke, baik. Nah, gimana kalau menurut Pak Antonius ya, kalau ada orang yang punya prinsip begini, ini yang saya sering dengar dari para motivator ini Pak, kalau mereka bilang, kalau kamu bisa merasa ini gagal, jangan menyerah, pokoknya lanjut lagi gitu. Nah, kalau konsep seperti ini gimana menurut Pak Antonius? Iya, kita memang nggak boleh terus berhenti ya. Kita memang lanjut, tapi lanjutnya ya sudah jangan di situ, cari tempat lain gitu loh. Iya, harus guna strategi gitu ya Pak, jangan hanya di situ gitu ya. Ada tempat lain Kita yang buang memang waktu, kalau gitu tuh buang waktu. Ya nggak, seperti misalnya kita orang HR, sudah mentok di sini, ya mentok pindah di lain gitu loh. Oke. Oke, kalau gitu. Nah, ini kan sekarang udah di puncak karir nih Pak ya. Bapak udah jadi presiden direktur, pegang 3 perusahaan ya. Apa yang ingin Bapak capai lagi kira-kira Pak? Boleh tahu nggak Pak di penghujung ini nih Pak? Bapak sudah di atas ini. Ada yang ingin Saya dicapai? cuma kepingin jangan sampai perusahaan saya ini turun prestasinya. Performanya jangan sampai turun, itu aja. Itu menjadi legacy saya. Ya, syukur kalau nanti ya kita nanti kalau bisa jadi besar, mungkin kita mau mengakuisisi perusahaan lagi atau apa ya, tapi yang jelas yang sekarang ini jangan sampai menurun. Itu yang saya paling takutkan. Karena jadi di bawah dijaga terus. Iya. Ya, di bawah kepemimpinan Bapak jangan sampai turun gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, oke. Setelah sudah ini apa yang Bapak harapkan, Pak? Ya dari hasil ini semua gitu. Di ujung di dalam ini setelah pekerjaan ini, Pak. Semua Bapak udah capai, kehidupan Bapak sudah sangat bagus gitu ya, puncak karir ya. Tadi belum cerita juga keluarga ini, Pak. Anak mungkin sudah kalau saya sudah dengar Bapak gitu ya, anak-anak pun sudah besar dan pada berkarir luar biasa gitu ya. Nah, kira-kira apa ini, Pak? Ya itu kebahagiaan yang sangat saya syukurin. Anak saya yang besar bisnis udah oke sekali, yang kecil juga sudah jadi BP manager di Sinarmas ya. Jadi itu satu kebahagiaan saya, dan ya kebetulan waktu hari lansia sedunia saya juga jadi pembicara sama anak saya bagaimana hubungan orang tua dalam karier di satu keluarga. Ya, kebetulan anak saya juga sekolah psikologi, dia di HRD juga, jadi kita sering bertukar pikiran, ngatasin masalah, strateginya harus begini, begitu. Ya itu satu keindahan, dan anak saya juga oke lah itu. Iya. Bagus ya, sesuai dengan, karena Bapak dari mendidik anak-anak juga dengan sangat baik, sehingga mereka juga berprestasi lah, begitu ya Pak, kelihatannya. Ya, saya kembali lagi ke karma tadi, bahwa saya banyak menolong orang untuk cari pekerjaan, anak saya gampang sekali juga cari pekerjaan. Tiba-tiba lewat LinkedIn ya, tawarin gini di Sinarmas, ya pindah. Oke. Kalau Bapak mau sebetulnya kan dengan koneksi Bapak sebetulnya bisa aja gitu ya Pak ya, tapi dia tidak mau referensi dari Bapak gitu. Nah gini, dulu ada ketakutan saya ini sebenarnya orangnya juga pemalu, kalau ditolak itu malu. Ya. Itu ya. Termasuk ditolak cewek dulu waktu muda Pak, takut. Oh gitu ya. Saya tuh juga takut. Kalau anak saya lulus itu gimana ya, tiba-tiba terus saya harus nanya teman saya untuk tolong anak saya begitu ya. Ternyata kok Tuhan berkata lain.
Saya Oke. dimintain tolong carikan ini orang yang tipe-tipe gini. Loh ini anak saya, boleh nggak? Boleh, tapi tes dulu ya. Untung lulus dan dia bekerja di perusahaan itu cukup lama. Oh, Dari lulus itu dia sempat cuma 4 hari libur, langsung kerja sampai 14 tahun dia kerja di perusahaan itu sebelum dia Sinarmas ini. Jadi oh, ya itu saya pikir apa ya, tabur tuai ya. Jadi saya nggak usah repot-repot ngemis-ngemis minta tolong anak saya, ternyata jadi sudah anak saya juga dikasih. lancar begitu loh. Semua lancar. Oke, oke. Sudah ya lancar ya. Nah, ini tadi saya maaf ya Pak, jadi agak tertawa karena Bapak begitu ini mengungkapkan kelemahan Bapak, padahal Bapak jadi orang penakut gitu ya. Ya, bahkan penakut, bahkan ditolak cewek pun takut gitu. Tapi maksud saya dengan karakter Bapak apa sifat dengan penakut bisa hasil di dalam perjalanan hidup begitu bagus itu Pak. Pasti ada sesuatu yang bisa menguatkan Bapak, kira-kira apa tuh Pak? Sebenarnya bukan takut, kita hati-hati ya. Semua pakai perhitungan, Pak. Oke, Semua baik. perhitungan ya, jadi bukan takut. Jadi semua itu kalau saya katakan tidak ada orang berani, Pak. Oke, betul. Saya pernah bicara dengan seorang marinir, Pak. Ya. Nggak ada tuh tentara bilang, saya ini berani mati. Katanya kalau dalam perperangan, Pak, misalnya di Timur Timur, Ya. itu kalau ada bunyi dor gitu, Pak. Ya. Ini masih jauh, Pak. Kalau sudah dor, cuit gitu. Ini sudah deket, Pak. Nggak ada terus langsung berdiri, langsung jok tiarap semua, Pak. Gitu, Pak. Enggak, sebaliknya. Dor, cuit itu lah jauh. Kalau dor sudah itu, dekat ini, Pak. Dan di situ ketakutan juga, Pak. Jadi nggak ada manusia itu yang bilang aku ini berani mati, itu nggak ada sebenarnya. Ada. Oke, baik. Oke, luar biasa nih. Banyak hal kita belajar banyak ini dari Pak Antonius malam hari ini. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan chat ini ya. Karena beliau ini, ya tadi seperti saya katakan, dengan kerendahan hati, mau berbagi pengalaman, sehingga kita juga bisa belajar sampai bagaimana beliau bisa sampai di puncak dari karir, dari bawah sampai begitu tingginya ya. Jadi silakan kalau teman-teman juga mau tanya, kita persilakan Anda chat ya. Silakan nanti saya akan bacakan. Kalau nggak ada kita akan oke. Silakan. Ini direct ke saya message-nya. Ya. Siapa ini? Ibu atau Bapak nih? SS gimana Pak? Ibu ada mau tanya Pak Antonius? Salah chatnya ke saya ini. Tapi panggilnya Pak Antonius. Oke, baik Pak Antonius. Kira-kira ini di menjelang sesi terakhir ini, Pak Antonius. Ada hal yang Bapak kira-kira masih mimpikan nggak Pak di dalam hidup ini yang Bapak ingin masih mau capai gitu? Mungkin tadi sekelumit Bapak sudah kasih gambaran. Bapak tidak ingin perusahaan yang Bapak jangan sampai yang masih Bapak pimpin itu jatuh begitu ya. Ada hal yang lain yang Bapak ingin capai nggak Pak dalam kehidupan ini Pak? Ya kalau yang ingin saya capai itu saya pinginnya sehat terus, Pak. Oh. Tapi kalau di dalam bisnis ya sebenarnya saya juga nggak enak ya. Saya sudah hampir 67 tahun saya masih memimpin terus. Itu kan menghambat yang di bawah-bawah ini gitu loh. Ya enggak. Itu sebenarnya yang saya sebenarnya kurang suka ya. Tapi keingin saya yaitu nilai-nilai yang sudah saya tanamkan itu jangan sampai pudar gitu loh. Itu yang terutama nilai-nilai kejujuran ya itu penting. Kejujuran kan bukan dalam segi uang aja, kejujuran dalam bicara segala macam ya Pak ya. Jangan sampai ada triki yang begitu ya, enggak. Jadi kita harus bicara apa adanya, enggak ada motif-motif apa istilahnya mungkin orang politis atau segala macam gitu ya. Gitu.
Baik. Ya, Sebenarnya ini itu aja sih. betul. Tempo hari saya juga ada yang tanya waktu lansia, apa yang Bapak masih masih ada rasa apa? Saya bilang, saya sudah nggak ada rasa apa-apa. Saya cuma merasa bahwa orang yang dulu menyakitin hati saya, itu yang membuat saya jadi begini, begitu loh. Kalau nggak ada mereka, itu saya nggak jadi begini. Jadi saya sudah selesai dengan kehidupan saya. Jadi saya bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakitin hati saya, begitu ya. Sudah, Oke. kalau nggak ada mereka saya nggak jadi begini. Itu aja. Sekarang sudah damai semua. Oke. Gitu. Artinya jadi pesan Pak Antonius, walaupun kita hidup pernah disakiti, dilecehkan orang, kita harus belajar dari situ supaya kita bisa tunjukkan bahwa kita adalah yang dia katakan itu bukan seperti yang dia katakan terhadap kita. Begitu ya Pak Antonius ya? Ya akhirnya waktu membuktikan semua, gitu loh. Ya, Waktu ya, akhirnya membuktikan. ya, ya. Oke. Gitu. Baik, ini ada satu pertanyaan ini, saya tidak tahu yang direct ke saya dari Bapak atau Ibu, malam Pak Antonius, gimana cara kita menjalankan bisnis di perusahaan yang baru kita bangun, Pak? Ada pengalamannya, Pak? Ada tipsnya gitu. Untuk ini pertanyaannya direct ke saya ini. Gini, ada siklusnya. Oke. Perusahaan kalau baru bangun, itu kayak seorang keluarga yang baru punya anak. Saya waktu dulu masih punya anak, waduh, anak tengah malam bangun, istri ganti popok, cuci badannya, saya bikin susu. Oke. Ya, jadi itu waktu bangun itu biasanya semangatnya tinggi. Ya, mungkin karyawannya juga tinggi semangatnya. Semua nggak mikir, pokoknya ayo perusahaan ini jadi besar, gitu ya nggak? Nah, ini sudah siklusnya itu gitu. Terus mulai sudah agak besar, mungkin tadi Bapak atau si Ibu itu, wah ini kalau dulu kan karyawannya mungkin udah kalau duitnya dikasih banyak atau tidak ada aturannya, pokoknya kalau jam segini saya tambahin uang segini, ya enggak. Karyawan sudah semakin banyak, itu kayak kita ibarat gini, sudah mulai harus ada, kalau kayak kita remaja, itu kan mulai berotot ya. Jadi kita sudah mulai, kalau orang berotot tuh mulai kaku, ada kekakuan gitu loh. Jadi di situ mulai ada ini, apa itu aturan, peraturan, aturan-aturan. Nah ini aturan-aturan ini yang paling berbahaya, ya. Jadi makanya itu kalau sudah kita harus siap-siap bahwa semua itu harus ada manajemen. Dengan karyawan, dengan supplier, itu sudah harus ada manajemen. Kalau enggak gitu, hancur gitu loh. Ya, jadi awal itu sebenarnya paling bagus itu, karena semua bersemangat. Mungkin kalau ibu atau bapak itu anak-anaknya semua bantu, ya bantu semua. Begitu sudah mulai maju dikit, nah itu siklusnya begitu. Dan itu juga kayak bisnis juga. Nanti kok sudah besar sekali, dia kalau nggak ganti manajemen, kadang-kadang terus ini nggak ganti manajemen, orang lama yang dipelihara terus sudah korupsi, dia hancur. Jadi harus segera ada yang diganti. Gitu. Ya. Tadi ada pertanyaan itu menjaga apa keseimbangan, saya nggak baca tadi. Ada pertanyaan. Saya bacakan ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu SS ini ya. Nah ini pertanyaan satu lagi dari Pak Halim ini Pak. Bagaimana menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan Bapak Antonius sebagai peran profesi Bapak sebagai
direktur pimpinan 3 perusahaan, sebagai ayah, sebagai suami, dan bagaimana memanage lingkungan yang toksik gitu Pak. Jadi ada 2 pertanyaan itu Pak sebetulnya. Jadi gimana Bapak menjaga keseimbangan hidup sebagai peran Bapak sebagai pimpinan 3 perusahaan, sebagai ayah dan suami, dan bagaimana Bapak bisa memanage lingkungan yang toksik itu Pak. Itu pertama yang keluarga ya. Jadi ya, saya tuh meskipun mungkin dulu keluar pulangnya juga malam-malam, pagi sudah berangkat, pulang malam, tapi saya masih usahakan ketemu anak, ya sesuai dengan umurnya. Saya banyak memberikan nasihat, ya enggak, nasihat-nasihat bahwa kenyataan hidup tuh begini. Kamu harus siap apa dalam hidup ini yang kamu siapkan, ya. Papa bukan seorang konglomerat yang bisa membuat 7 turunan uangnya Papa nggak habis, ya nggak? Papa cuman kuli besar gitu ya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri bagaimana menghadapi dunia ini. Ya, kamu harus belajar apa? Makanya saya begini, saya nggak akan belajar. Oh, kamu harus belajar ilmu ini enggak. Hidup itu cuma ilmu ini aja yang harus kamu pelajarin. Sekolah itu cuma ini aja yang banyak digunakan di manajemen. Ini aja yang kamu baca. Buku-buku ini paling bagus. Misalnya contohnya 7 Habits, misalnya begitu. Ya enggak. Nah, kalau toxic, ya ini kalau saya memang harus berani ngadepin ini, Pak. Saya pikir orang kalau salah itu dia pasti takut, Pak. Orang yang toksik itu paling penakut, Pak. Kalau dilawan beneran, dia mundur. Ya enggak? Apalagi kalau kita bawa ke pidana, ya enggak? Ya udah. Iya. Makanya kita tuh kalau berhadapan gini, Pak. Mungkin ada yang 4. Kalau kita ngadepin orang yang tahu dan mau, enak Pak ya. Able and willing itu enak. Ada orang unable tapi willing. Orang ini bodoh tapi mau. Ini gampang. Yang paling sulit itu orang itu tahu tapi nggak mau. Pinter tapi tricky, Pak. Ini yang sulit ini. Ya kalau harus dikeras. Atau kita ya harus kita motivasi terus, kita ajak omong terus. Apa gunanya kamu begini ini? Tidak ada gunanya. Mau trik. Kalau orang tuh unwilling, unable, tidak mau dan tidak tahu, ya itu buang Pak. Nggak bisa itu. Ya, seperti tadi itu. Bapak pecatin aja mereka yang toksik itu ya Pak ya. Ya toksik itu ya harus dihadepin gitu loh. Makanya kita lihat apa dia ini orangnya memang enggak mau dan enggak bisa, atau mau tapi tahu tapi enggak mau. Ini yang susah. Yang orang tricky biasa orang pinter ini Pak. Cari aja alasan ini itu. Ya begitulah. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab buat Pak Halim pertanyaannya dari Pak Antonius ya. Oke, masih kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak mungkin saya minta waktu sudah tidak memungkinkan ini Pak. Kira-kira closing statement-nya dari terakhir ini Pak. Buat kita pesan terakhirnya apa nih Pak Antonius supaya kita bisa terus maju, berkembang seperti layaknya ya Bapak lah, berkembang maju terus ya Pak. Ya, saya pikir gini, hidup itu jadi orang yang baik. Ya, banyak membantu orang. Ya, kita harus berbagi baik pengalaman maupun pengetahuan ya. Itu nanti kita akan dapat balasan lah begitu. Nah, apa yang ditabung yang dituai gitu ya Pak ya. Ya, kita harus selalu baik sama orang.
jangan pelit-pelit gitu Pak ya. Pelit ilmu juga gitu ya Pak Antonius. Ya, iya. Loh, memang sebenarnya kalau kita pelit ilmu ya, kita kasih semua pengetahuan kita, belum tentu tidak bisa menjalankan juga. Ya enggak? Belum tentu juga. Jadi ya itu nanti belajar ilmu komunikasi sama Pak Hari aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Antonius ya. Semoga kebaikan Bapak malam hari ini bisa mendapatkan berkah ya Pak, dan dibalas dengan kesehatan, kebahagiaan Pak juga terus maju gitu Pak, berkah melimpah gitu ya Pak ya. Amin. Ya, sama-sama. Salam hormat buat semua peserta. Salam sehat juga. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, baik teman-teman, demikianlah yang kita sudah dengarkan malam hari ini. Kita sudah dapatkan suatu insight, suatu motivasi, suatu pengalaman yang praktisi yang sudah dilakukan ya langsung oleh Pak Antonius. Beliau ini memang kalau kita lihat kan perjalanannya dari benar-benar dasar dari bawah ya sampai terus membangun sampai akhirnya saat ini beliau memimpin 3 perusahaan ya, 3 perusahaan sekaligus, dan ini perusahaan bukan perusahaan ini ya, perusahaan internasional ini beliau pimpin ini. Dan mudah-mudahan teman-teman apa yang beliau sudah bicarakan bisa menjadi pegangan kita untuk kita bangun hidup kita jadi lebih baik. Pengalaman-pengalaman beliau ini jadi contoh lah ya buat kita untuk kita berkembang maju dalam hidup ini. Baik, jadi teman-teman yang hari ini hadir, kalau belum subscribe, tolong subscribe kita punya channel Gema Kebijaksanaan. Kalau Anda bisa, ini silakan buka juga Instagram Anda, ya, Instagram Anda, cari Gema Kebijaksanaan. Di sana Anda selalu akan dapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan kita. Ya, kita juga melakukan kegiatan sosial seperti tadi Pak Antonius mengatakan, kita juga berbagi. Jadi kita berbagi juga untuk di sekeliling kita, ya. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan Anda berkembang maju dan terus membangun hidup Anda menjadi lebih baik. Salam sehat, salam bahagia, salam luar biasa. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Antonius. Sama-sama.